Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan anak-anak, nama Bapak Irfan. Bapak mengajar mata pelajaran prakarya di kelas 8 dan kelas 9. Mungkin maskernya buka ya biar suaranya lebih jelas. Oke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran prakarya ini. Kita langsung saja ke kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis, karakter, dan teknik pengolahan bahan limbah keras. Itu KD 3.3. KD 4.3-nya menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan bahan limbah keras yang sesuai dengan potensi daerah setempat, khususnya di daerah Pangandaran, lebih khususnya lagi di daerah Parigi, letak sekolah kita. Materi. Nah, kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu kerajinan bahan limbah keras. Limbah keras terbagi menjadi dua, limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, contohnya tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini sangat banyak sekali di daerah kita karena memang kebetulan daerah kita ada daerah pantainya, juga ada daerah yang agak tingginya yang memang suhunya cukup dingin. Jadi banyak sekali jenis daripada tumbuhan dan hewan yang kita bisa manfaatkan limbahnya untuk menjadi sebuah karya dan kerajinan. Limbah ini bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah. Yang selanjutnya, limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya, plastik, pecahan kaca, pecahan keramik, dan baja. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa chat atau voice note lewat WhatsApp ataupun bisa kalian berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah. Selanjutnya, pengolahan limbah. Beberapa cara pengolahan limbah keras. 1. Dengan cara sanitasi atau sanitary landfill. Apa sih sanitasi itu atau sanitary landfill? Bagaimana sih cara pengolahannya? Caranya atau metodenya adalah dengan cara mengolah sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua, pembakaran atau incineration. Pada incineration, sampah dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakaran berupa gas dan residu pembakaran. Dan yang ketiga, penghancuran atau pulverization. Pulverization menghancurkan sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya lebih rendah. Materi tersebut, kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa buka lagi video ini, ataupun untuk menambah pengayaan, kalian bisa lihat buku paket pada materi bab 1, halaman 3 sampai dengan halaman 6. Materi 2. Materi 2 itu tentang limbah keras yang dapat didaur ulang.
Nah, banyak sekali contohnya, apalagi di daerah kita limbah keras yang dapat didaur ulang itu. Salah satunya adalah tempurung kelapa. Mungkin kalian lebih mengenal di daerah kita itu bukan tempurung kelapa, tapi batok kelapa. Nah, batok kelapa itu banyak banget di daerah kita di pesisir pantai ataupun di yang ketinggiannya masih tidak terlalu tinggi, masih nggak jauh jaraknya dari pantai, itu banyak banget. Jadi, kalian untuk mendapatkan bahan tempurung kelapa ini bisa dikatakan sangat mudah. Yang kedua, cangkang kerang. Cangkang kerang, apalagi cangkang kerang. Untuk rumah kalian yang di dekat pantai, itu kalian tinggal ke pesisir, mencari cangkang-cangkang kerang, atau bahkan bisa ke TPI, tempat pelelangan ikan, ataupun ke restoran-restoran yang memang menyajikan makanan kerang menjadi salah satu menu di restoran mereka. Itu cangkangnya pasti sama mereka dibuang. Itu kalian bisa minta. Yang selanjutnya, tulang belulang. Tulang belulang ini bisa dihasilkan daripada ikan-ikan, tentunya bukan ikan kecil, ikan yang ukurannya cukup besar, ataupun binatang-binatang lain yang ada di darat. Plastik. Plastik ini banyak juga ditemukan kayak di pasar-pasar, ataupun di lingkungan-lingkungan perkantoran. Biasanya sampah plastik bekas botol minuman, air mineral, ataupun minuman yang berasa itu banyak. Logam itu juga banyak, silahkan. Kaca itu bisa ditemukan di bekas-bekas bangunan atau pembongkaran rumah yang sudah tidak dipakai. Biasanya itu limbah kacanya tidak diambil atau tidak dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya. Kaleng biasanya bekas kayak makanan-makanan yang siap saji seperti sarden dan lain-lain lah ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penugasannya. Untuk tugas satunya, tugas 1, analisa gejala limbah. Jadi silahkan kalian analisa. Yang pertama, ungkapkan pendapat tentang limbah di lingkungan sekitar. Jadi silakan kalian ungkapkan pendapatnya. Yang kedua, temukan gejala-gejala yang diakibatkan limbah tersebut terhadap lingkungan. Contohnya, gejala tentunya yang di sini gejala negatif karena akibat daripada limbah itu biasanya lingkungan menjadi kotor, bau, banyak penyakit, tidak indah karena banyak tumbuhan atau tumpukan sampah. Silahkan kalian ungkapkan. Untuk tugas 1.3-nya yaitu apa tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi silahkan coba kalian pikirkan kira-kira tindakan apa yang harus kalian lakukan atau actionnya seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya, solusi atau tindakan apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika kalian melihat sampah atau limbah, coba kira-kira hal apa yang harus kalian lakukan? Silahkan. Tugas ini silahkan kalian kerjakan, tugas di kertas folio. Kita langsung ke tugas 2. Tugas 2, apresiasi pameran kerajinan limbah. Di era pandemi ini, saya rasa tidak akan banyak orang atau komunitas ataupun bahkan suatu lembaga mengadakan sebuah pameran. Itu karena tidak diperbolehkan dalam melakukan kerumunan dan banyak kontak. Jadi kalian silahkan nanti lihat di Google contoh-contoh kerajinan-kerajinan yang terbuat daripada limbah-limbah yang tadi telah kita bahas. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, ungkapkan pendapatmu tentang kegiatan pameran kerajinan tersebut. Jadi silakan kalian ungkapkan pendapat tentang kegiatan ataupun tentang karya-karya yang kalian lihat di medsos ataupun di Google nanti. Selanjutnya, bagaimana generasi muda memanfaatkan peluang tersebut? Kira-kira dengan kalian melihat, mengamati, mencermati, mempelajari daripada hasil kerajinan yang sudah ada, itu peluang apa sih yang bisa kalian lakukan dengan hal tersebut? 3, temukan hal-hal yang mengunggah inspirasi. Nah, setelah kalian mengamati karya-karya kerajinan tersebut, apakah kalian menjadi termotivasi, terintimidasi, ataupun menjadi tergugah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu?
Dan yang terakhir, apa tindakan atau rekomendasi ataupun saran yang kamu lakukan? Baik, jadi kalian ketika misalkan punya saran untuk kerajinan-kerajinan ini, misalkan ide yang lebih baik, itu silahkan kalian ungkapkan. Oke, kedua tugas ini silahkan kalian kerjakan di kertas folio. Oke, makasih untuk perhatiannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye. Guys.